Pemirsa, kabar kurang sedap menerpa kehidupan pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. 3 tahun menikah, bahtera rumah tangga yang diarunginya selalu mendapat cibiran dan komentar miring dari orang-orang yang tidak suka akan kehidupan dan keharmonisan yang mereka torehkan. Tak hanya itu, rumah tangganya yang terlihat adem ayem dan harmonis itu kembali diterpa rumor miring yang berkembang kalau rumah tangga mereka selama ini tidak direstui oleh orang tua Atta. Tak ingin menjadi bola liar, Atta pun akhirnya menjawab kabar tersebut di podcast milik Denny Sumargo. Atta dan Aurel pun menceritakan kebenaran isu yang beredar. Keluarganya Atta tidak terlalu mensupport, menyetujui Aurel. Lu tahu kan image itu kan? Ya, aku dengar juga karena kan kadang-kadang kalau ada wartawan di depan rumah pasti nanya-nanyanya kan aku nyampe juga gitu ya. Tapi nah, walau bagaimanapun mereka orang tua aku, jadi aku nggak akan ikutan sama mereka gitu dengan persepsi mereka. Karena aku kan juga ngobrol sama orang tua, tetap video call sama Aurel juga. Tapi kan memang tipikal keluarga itu beda-beda ya. Ada orang tuh tipikalnya emang harus dekat terus. Ada juga tipikal sama orang tua itu memang mungkin tipikalnya berjauhan. Iya. Gitu. Jadi nggak semua orang kan sama rasa sama perilaku kan. Gue juga sama nyokap gue tuh kan ibu gue jarang ngobrol. Nah, iya, itu tipikal tapi orang. Kalau orang lihat di luar bisa kesannya kayak kita musuhan. Iya. Nah itu kan? persepsi orang lain tuh yang selalu bikin cerita sendiri yang tadinya kita sebenarnya baik-baik aja malah jadi ada. Dan tipikal orang jadi ada rasa kayak. Iya, apalagi kan kayak kamu kan cewek ya. Kayak kemarin tuh gue baca di berita katanya anak pertama acara ya, acara besar tapi orang tuanya Atta tidak datang, kesannya gimana? Itu lu baca gak tuh? Kalau aku nggak menyikapi sih, lebih kayak ya udah aku pasti punya masa laluku pasti ada jeleknya, aibku pasti ada juga, begitu juga istriku pasti ada. Jadi kalau kita care soal itu sih aku malah jadi lebih capek. Jadi mendingan kita ya sekarang nikmati hidup sebagai udah punya istri, punya anak. Ya kalau ada yang lalu ya udah biarin aja, karena kan aku juga, tapi aku ngerasa dulu aku setiap misalnya ada pencapaian sesuatu pasti habis itu akan ada kasus. Ada yang kalau kasus tuh bisa dianggap bukan kasus sama polisi ya, tapi kayak pasti ada yang lagi rame-ramein atau apa. Tapi kalau makin kesini aku ngerasa kayak lebih banyak ininya sih, lebih banyak malah blessingnya gitu. Apa sih yang kira-kira menurut kalian evaluasi sendiri, apa sih hal-hal yang mereka tuh kayak tiba-tiba ngomongin lu ini, kenapa sih? Apa sih yang lu evaluasi apa? Dia dulu deh, karena lu sebagai istri. Apa ya? Aku kadang juga bingung ya, kadang kalau ada orang yang bilang Atta tuh gini gitu. Contoh kayak gimana? Contoh ada yang bilang misalnya, aduh Atta apa sih prestasinya nggak ada. Oh iya, itu sering banget tuh. Nah, terus ada lagi kontennya nggak bermanfaat. Ya, oke. Nah, padahal kita perasaan nggak pernah bikin konten yang untuk menyuruh orang, ayo. Contoh kalau misalnya kontennya nggak mendidik, pasti kita akan membuat sesuatu hal yang jelek-jelek. Perasaan kalau kita bikin selalu, maksudnya daily vlog sama keluarga. Iya. Ataupun kalau misalnya ada prank, mungkin kalau Bang Atta dulu mungkin pranknya sama adik-adiknya kan buat seru-seruan. Iya. Kalau sekarang Bang Atta juga nggak pernah bikin prank yang aneh-aneh. Iya. Paling kadang kalau aku malah bilang, sayang kamu nggak mau bikin prank, dia bilang, udahlah saya udah nggak zamannya aku bikin kayak gitu lagi. Mungkin kalau dulu aku mau, sekarang udah nggak mau. Jadi kayak gitu. Jadi kadang aku suka bingung, kok masih ada aja orang nyari sisi buruknya kita gitu. Walaupun memang mungkin orang kalau nggak mencari buruknya kita mungkin nggak puas gitu. Jadi kadang aku ya udah, mungkin kita ambil positifnya aja. Mungkin kata Bang Atta benar, mengurangi dosa kita. Jadi ya udah, orang mau bilang apa ya sekarang. Ya itu kan ngambil positifnya ya. Tapi emang itu jadi keyakinan kita sih. Kalau gue sih nggak mau sampai istri sama anak gue yang kena gitu. Kalau guanya gue pasti kayak gitu. Tapi gue cukup tahu aja sama orangnya. Tapi kan mulai gue ada laporan polisi atau apa itu kemarin tuh gara-gara kalau kenanya istri gue dibilangin anak haram. Terus yang waktu mau nikah terus dibilang anak di luar nikah, autis apa. Nah itu terpaksa waktu itu, kenapa sempat rame. Siapa yang ngomong begitu? Ada waktu itu aku nggak terima terus habis itu akhirnya aku pokoknya kalau udah berhubungan anak aku pasti langsung bilang aku nggak bisa ya, kayak aku pokoknya mau ambil tindak lanjut karena menurut aku waktu itu aku lagi hamil 5 bulan ya kalau nggak salah. Terus ada orang yang bilang
alah semoga nanti, makanya nyumpahin lah semoga anaknya tuh jadi anak autis, anak gini-gini, terus bilang anak haram. Sedangkan kita aja nikah terus berapa bulan kemudian baru hamil. Makanya aku kayak Padahal pas nikah aja tuh istriku lagi dapat, jadi pas hari itu malah dia lagi dapat gimana caranya gitu. Jadi kadang-kadang kayak gitu-gitu yang aku jadi sensi. Nah, yang lain tuh aku nggak terlalu. Terkait kondisi rumah tangga yang dikabarkan tidak mendapat persetujuan dan support dari orang tua Atta, keduanya menolak anggapan yang berkembang. Dengan gaya diplomatis, Atta mengatakan bahwa apa yang dipikirkan orang tuanya bisa saja berbeda dengan yang dipikirkannya. Menurut Atta, perjuangan untuk menikahi Aurel dan memilihnya menjadi pasangan seumur hidup bukanlah perkara mudah baginya. Mulai dari melakukan pendekatan hingga melamar, dan menggelar pesta yang super mewah dikerjakan sendiri oleh Atta dan Aurel tanpa melibatkan peran orang tuanya. Karena gini, kalau aku itu tipikal semuanya solo. Jadi solo. Solo teh maksudnya. Soloran gitu. Jadi aku kan waktu kalau main Mobile Legends tuh ada namanya kan bertim, ada main solo rank. Jadi aku tuh solo. apa semua sendiri, Sendiri. Kayak gitu. Aku ngelamar Aurel sendiri. Waktu persiapan pernikahan sendiri, nikahin sendiri, semua aku sendiri. Lah, keluarga? Itu aku emang aku udah dibentuk apa ya, jiwaku itu harus kuat dengan segala situasi dan tahan banting. Jadi ketika aku harus ngelakuin itu semua sendiri pun aku siap. Aku harus siap. Sejak itulah banyak publik beranggapan kalau keluarga Atta tidak terlalu memberi perhatian serius terhadap rencana pernikahan Atta yang meminang Aurel pada waktu itu. Tapi bagaimana kita mau ngerasa itu, kita yang bisa feeling. Ikuti rasa hati kita aja, kita ngerasain ini benar. Gak bisa kita ikutin, oh orang tua kamu gini, orang tuaku begini. Aku juga bilang, sayang udah, kita kan jangan sampai kita dosa di akhirat nanti. Urusan orang tua, urusan gimana itu urusan Tuhan sama pribadinya masing-masing. Urusan kita sama keluarga kita, aku, kamu, Aminah. Gimana orang tua kita harus tetap berbakti sama mereka. Udah, fine, that's it. Seperti diketahui saat melangsungkan pernikahan yang dihadiri oleh orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo, namun orang tua Atta justru tidak hadir dan lebih memilih tinggal di luar negeri. Fenomena tersebut kemudian membuat publik menduga-duga kalau pernikahan Atta dan Aurel tidak direstui orang tua Atta. Benarkah demikian? Enggak sih, menurutku kita kalau waktu video call ya normal-normal aja sayang ya, nggak ada gimana-gimana. Ya normal aja, nggak ada, maksudnya nggak pernah ada. There's no problem anyway. Iya, tapi mungkin kalau dulu mungkin beda ya sayang. Mungkin kan kalau Bang Atta tuh dari dulu kan memang nggak ada yang kayak pacaran atau yang kayak gimana. Sedangkan aku dulu kan yang bukan yang tertutup ya. Kalau menurut aku kan aku pakai baju yang kebuka, terus ya pacaran, terus dia dulu sebenarnya juga risih sih, kadang aku suka peluk, pegang dia kayak jangan kayak gitu, dia orangnya risih, jangan kayak gitu, nggak lu sangat ini banget ya. Iya, dia tuh punya satu berarti prinsip bukan yang pencitraan gimana gitu, bukan enggak, ya? emang aku sampai kayak kenapa sih kamu nggak mau dipegang? Gak boleh, dia bilang kayak gitu ya, nggak boleh. Aku punya prinsip yang nggak boleh jangan diganggu dong. Keluar dari rumah minta kayak aku nggak bisa dia nikah sama kamu. Iya, baru 2 bulan, mirip lagi gua sama Olive. Oh gitu. Gua 3 bulan berantem. Ya mungkin gini loh, kalau Bang Atta kan emang orang satu, mungkin anak pertama, dan Bang Atta tuh kan orangnya alfa kalau di keluarga. Iya. Aku anak pertama di keluarga aku alfa. Nikahlah kita. Nah, di rumah berdua doang. Nah, ya udah, segala macam apapun aku kan pengen, ya aku maunya gini. Lah dia bilang, "Lah kan aku di sini kepala rumah tangga, kamu harus dengerin aku." Ya nggak bisa. Aku dari dulu selalu dengerin keluarga. Nah, itulah jadinya. Dan itu karena dan kalau aku kalau ditantangin misalnya, ya udah ayo sekarang gitu tipikalnya. Gitu kalau ditantangin dia. Kalau ditantangin lanjut, ayo. Kita samir ya lagi. Oh sama ya, karena mungkin Padang tuh gitu. Iya, Ciolin juga alpa, iya alpa. Nah, jadi aku tuh kayak gitu, maksudnya. Nggak bisa digituin kalau aku kan orang Jawa, sukanya tuh dilembut sayang, ayo sayang. Iya Jawa lagi. Terus aku kayak, aku sampai kadang pas kan kita kalau cewek pengennya, yaudah anterin aku ke rumah orang tuaku. Kita kan pengennya cowok gini, jangan dong sempet sayang. ngomong kayak begitu lu. Tahu nggak? Udah sampai masuk ke mobil, udah jalan kita. Udah jalan itu keluar dari rumah. Aku bilang, aku pikir kan dia bakal sayang. Yaudahlah sayang, aku minta maaf. Enggak, yaudah ayo. Aku anterin kamu ke rumah orang tua. Sama lagi Kak. Oh iya sama gitu. Ciolin kan. Waktu itu gue cerita di Dedi. Karena waktu itu sebenarnya bukan mau kayak gitu, tapi aku yang mau keluar dari rumah duluan. Jadi aku tuh kalau berantem aku nggak mau Padang. Sama ya Allah. Rumah tinggal kita pergi. Aku udah bilang dari awal. YouTube lagi dari gembel nih.
Namun di tengah kabar miring yang dihembus warganet tentang restu pernikahan mereka, YouTuber yang selalu punya ciri khas selalu mengenakan bandana di kepalanya itu berhasil meyakinkan orang tua Aurel jika ia dapat menjadi suami yang bertanggung jawab dan menjadi imam keluarga kelak. Hingga akhirnya lamaran Atta pun diterima di keluarga The Hermansyah. Hingga akhirnya mereka memutuskan menikah pada 3 April 2021 lalu. Nah ini pertanyaan sudah pernah ditanya belum nih? Iya. Udah pernah. Udah pernah. Apa? Coba gue mau dengar. Kalau gue yang dengar gue mau tahu. Oke, kalau kenapa mau nikah? Karena aku dari dulu tuh selalu dapat pasangan tuh yang ya begitulah berbagai macam. Yang menuruti apa yang lu mau. Yes. Oke. Nah, aku akhirnya ketemu sama laki-laki yang aku ngerasa dia tuh bisa membimbing aku untuk ke yang lebih baik. Karena waktu pas aku baru deket, aku tuh kan dulu anaknya malas banget ya Om Den. Jadi benar-benar kerja nggak mau, cuman mau di rumah nonton, ya nggak pernah mau kerja aja. Pikiran aku main. Yeah. Pertama kali kenal sama dia, langsung diajarin cara bikin YouTube. Ayo kamu nggak boleh malas kerja apa segala macam. Oh itu inisiatif dia? Iya dia ngajarin aku. Sampai bundaku tuh orang tua aku kaget. Kok Aurel tiba-tiba jadi mau kerja, kok jadi begini, kok jadi begini. Bikin bisnisnya dia, aku runutin, bikinin tim buat hijab, buat. Kok lu mau? Iya itu dia makanya karena aku ngerasa kok ini cowok beda dari yang lain. Tunggu dulu. Gue ngerti itu. Kok ini cowok beda dari yang lain? Tapi kan nggak langsung mau dong. Iya mau. Iya kenapa mau? Iya karena karismatik. Apaan sih? Ya nggak, karena berarti waktu you suka. Suka. Tapi setelah suka, beberapa cuman kali. Dia itu nggak mau bilang. Setelah beberapa kali Om Den. Oke, ya, you pertama suka kali nggak, pas kedua, ketiga, keempat dia tuh kayak nge-treatnya tuh beda sama cowok lain. Aku ngeliat Tunggu, tahan dulu. Kita tahan dulu. Apa yang lu suka? Kan Ya dia Allah. nih. Ini kan laki-laki, biasanya kan yang lu suka, yang nurutin apa yang lu mau. Iya. Tiba-tiba lu ketemu laki-laki yang kagak nurutin apa yang lu mau. Tapi malah ngajarin lu mandiri. Iya. Nah, ini kan menarik ya. Dari perspektif Iya, cewek iya, nih, iya. apa sih yang menariknya dari laki-laki seperti ini gitu loh. Itu yang kita pengen tahu. Menantang. Iya itu karena dia berani untuk ke orang tua aku sih. Oh, itu laki-laki lu denger tuh. Dia bener-bener nggak ada angin, nggak ada hujan, datang ke rumah ngomong, ya aku mau nikahin Aurel. Terus papaku bertanya, nah terus keluargamu mana tak? Aku kan kok nggak kesini? Lagi di Yaudah, luar kan? Pi gini aja, anggap aja orang tua aku lagi nggak bisa kesini. Aku sendiri mau ngelamar aku, Pipi boleh atau enggak? Kalau Pipi boleh, enggak. Kalau enggak saya akan pergi dan nggak mau. Itu papaku sampai pertama kali dalam hidup. Aku jadi papamu deh. Dia bisa kayak begitu loh. Aku sih no ya. Kalau you belum bisa kasih yes, you kenapa berani-berani datang you? Coba kasih tahu ini yang jujur ah. Tapi kalau aku tuh semi apa ya, ngomong sama Pipi tuh kita dengan respect, hormat. Tapi Pipi siapa? Pipi anak. Ngomongnya nyelkit. Dia tuh kayak tapi berliku gitu. aku juga tipikalnya punya pendirian gitu. Jadi Tunggu sebelum lu ngomong apa kan nggak mungkin lu langsung datang Wak. Oh iya pasti aku bilang Pipi, aku mau ngomong. Tunggu sebelum lu itu. Yang mana nih? Ini kan ceritanya kenapa tiba-tiba ente bisa ngelamar dia? Iya kan aku Karena ceritanya kamu suka sama aku kan? Kenapa suka sama aku? Boleh tahu nggak? Ya suka aja. Suka itu nggak. Om, dia nggak pernah jawab. Om korek sampai dia Om tahu dia kenapa suka sama aku. Dia nggak pernah bilang soalnya. Nih cewek cantik nggak berkekurangan lah ya mau. Ya kan? Kita bicara normal aja ya. Normal. Lu pasti tahu lah banyak cewek juga mau sama you. Oke? Oke. Kenapa harus wanita ini? Yang mana? Oke? Yang mana wanita ini ngelawan sama lu? Oke? Yang mana wanita ini backgroundnya tidak sama kayak lu? Lu lahir susah, belajar sendiri ibaratnya. Dia udah langsung enak. Kenapa? Apa? Ya itu mungkin salah satu challenging-nya. Oh tantangan. Tantangan. Aku memang suka tantangan sih. Karena emang kau tidak suka. mendapatkan di wanita lain. Bener. Oh, gitu. Bener. Jadi Iya ketemu. sama kenyamanan juga sih. Oke nyamannya di mana? Jadi dia itu care gitu loh dari awal. Saat ini Aurel tengah mengandung calon anak kedua buah pernikahannya dengan Atta Halilintar. Kabar kehamilan kakak Azriel Hermansyah itu tentu saja disambut senang dan bahagia oleh adik-adik Atta. Begitu melihat hasil USG pertama anak kedua Atta dan Aurel.
Kehamilan kedua Aurel Hermansyah ini tentunya melengkapi kebahagiaan yang telah mereka rasakan sebelumnya dengan kehadiran Aminah Hana Nur Atta yang lahir pada 22 Februari 2022 lalu. Aminah pun tumbuh semakin pintar, cantik, dan menggemaskan. Jadi malah sekarang, makanya aku bersyukur banget sih sejak ada Aminah tuh semuanya jadi tentram gitu. Jadi kayak semuanya jadi kumpul, jadi nyatu. Jadi aku langsung kayak, makanya kemarin kita kasih namanya juga Aminah Hana, kan Hana artinya kebahagiaan. Karena adanya dia tuh membawa kebahagiaan untuk keluarga kita. Jadi udah nggak ada lagi tuh yang kayak kubu-kubuan apa gitu. Kalau dulu, aduh parah.